Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya di channel Fitri Elmarsa. Kali ini saya akan membahas mengenai aktiva tetap. Jadi seperti kita ketahui bahwa aktiva tetap itu merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat dilaporkan ke dalam laporan posisi keuangan atau biasanya kita sebut sebagai laporan neraca. Nah, yang pertama kali kita bahas di sini adalah bagaimana karakteristik dari aktiva tetap. Karakteristik dari aktiva tetap yang pertama, karena aktiva tetap itu merupakan aktiva jangka panjang ataupun relatif permanen. Yang kedua, fixed asset atau aktiva tetap merupakan aktiva yang berwujud karena terlihat secara fisik dan mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan tidak untuk dijual karena sebagai bagian dari operasional perusahaan. Selanjutnya, bagaimana klasifikasi dari aktiva tetap itu sendiri? Yang pertama adalah tanah, kemudian bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Dari klasifikasi aktiva tetap tersebut, kita bisa mengetahui aktiva tetap yang mana mengalami penyusutan. Pastinya selain tanah. Karena kenapa? Karena tanah memiliki nilai yang terlalu tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga disebut sebagai aktiva tetap yang tidak memiliki penyusutan. Jadi yang memiliki penyusutan di sini adalah bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Kenapa? Karena kapasitasnya berkurang dalam memberikan manfaat sehingga disebut dan diakui sebagai beban penyusutan. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyusutan atau depresiasi tersebut. Yang pertama adalah adanya harga perolehan atau biaya perolehan, kemudian nilai residu atau nilai sisa, dan umur ekonomis. Nah, sehingga faktor-faktor penyusutan tersebut diketahui berapa beban atau biaya penyusutannya setiap tahun. Nah, kemudian di sini metode-metode yang digunakan dalam penyusutan tadi perhitungannya dengan menggunakan straight line atau metode garis lurus, kemudian declining balance atau metode saldo menurun ganda, life in year, atau jumlah angka tahun dan unit produksi atau unit of production. Nah, kenapa ada persentase di sini? Karena di sini kita bisa mengetahui yang metode yang mana yang lebih banyak digunakan oleh perusahaan. Ternyata di sini adalah metode straight line atau metode garis lurus. Kenapa? Karena metode garis lurus ini adalah metode yang sangat sederhana sehingga banyak dilakukan dalam menghitung beban penyusutan. Nah, jadi di sini saya bisa contohkan bahwa untuk yang biaya perolehan $41.000, kemudian estimasi life in hour-nya 10.000, estimasi life in year-nya 5 tahun, estimasi depresiasinya 40.000, estimasi residual value $1.000 dan unit of production-nya 100 unit. Nah, yang pertama kita gunakan adalah straight line method atau metode garis lurus. Tadi saya sudah jelaskan bahwa lebih banyak menggunakan metode straight line ini atau garis lurus ini karena metodenya sangat sederhana untuk melakukan perhitungan biaya penyusutan atau beban penyusutan aktiva tetap. Di satu sisi juga besarnya penyusutan dari satu periode ke periode berikutnya besarnya sama. Nah, selanjutnya rumus dari metode garis lurus ini yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu dibagi umur manfaat atau umur ekonomis sehingga diketahui beban depresiasi per tahunnya.
Dari contoh tersebut kita ketahui bahwa harga perolehannya ini kan $41.000 dikurangi nilai sisanya 1.000 dibagi umur manfaatnya 5 tahun sehingga diketahui depresiasi per tahunnya $8.000. Nah, kalau kita menggunakan atau menghitung rata-rata atau tarif dari metode garis lurus ini, yaitu tinggal kita membagi biaya penyusutan atau beban penyusutan per tahunnya yang sudah diketahui di awal sebesar $8.000 dibagi dengan harga perolehan $41.000 sehingga diketahui nilainya sebesar 19,5%. Kemudian kita menggunakan atau membuat tabel penyusutan menggunakan metode garis lurus, yaitu mulai tahun pertama sampai tahun ke-5. Harga perolehannya sama, $41.000. Kemudian pada tahun pertama akumulasi depresiasi pada awal tahun pertama belum diketahui untuk yang nilai buku pada awal pertama sebesar harga perolehannya, kemudian biaya penyusutannya ini 8.000 yang sudah diketahui ini harus sama dari tahun ke tahun, harus sama jumlah biaya atau beban penyusutan untuk tiap tahunnya. Kemudian nilai bukunya pada akhir tahun sebesar 33.000 diperoleh dari nilai buku pada awal tahun dikurangi dengan biaya atau beban penyusutan tiap tahunnya sebesar $8.000. Kemudian untuk tahun kedua, harga perolehannya sama, kemudian akumulasinya diketahui sebesar beban penyusutan tiap tahunnya. Kemudian untuk yang nilai bukunya 33.000 diambil dari nilai buku pada akhir tahun pertama. Kemudian untuk yang beban penyusutannya tiap tahun itu sama. Ya, kemudian untuk yang nilai buku pada akhir tahunnya 25.000. Tinggal kita kurangkan saja dari nilai buku pada awal tahun sebesar 33.000 dikurangi dengan 8.000 untuk pada tahun kedua beban penyusutannya sehingga diketahui nilai buku pada akhir tahun kedua sebesar 25.000. Begitu juga dengan tahun ketiga. Tahun ketiga sebesar harga perolehan 41.000 sama, kemudian untuk yang 16.000 akumulasinya kita tinggal tambahkan saja beban penyusutan dari akumulasinya 8.000 ditambah dengan 8.000, kemudian hasilnya 16.000, untuk yang 25.000 diambil daripada nilai buku akhir tahun kedua. Kemudian untuk yang 17.000 ini tinggal kalian kurangkan saja dari nilai buku pada awal tahun dikurangi dengan beban penyusutan tiap tahunnya. Sehingga hasilnya untuk nilai buku pada akhir tahun ketiga sebesar $17.000. Kemudian untuk yang tahun keempat, harga perolehannya $41, kemudian akumulasinya $24.000, tinggal kalian tambahkan 8.000 ditambah dengan $16.000 sehingga hasilnya $24.000 dan 17.000 ini diambil dari nilai buku pada akhir tahun ketiga. Kalau kita kurangkan dengan bebannya maka hasilnya 9.000. Kemudian untuk yang tahun kelima $41.000 harga perolehannya sama, kemudian tinggal kalian tambahkan akumulasikan dari tahun kedua, ketiga, dan keempat sehingga hasilnya $32.000. Nah, kemudian untuk yang 9.000 ini diambil dari nilai buku pada akhir tahun keempat. Nah, untuk yang beban penyusutannya sama, tiap tahunnya 8.000, kalau kita kurangkan maka nilai bukunya sebesar nilai sisa. Nah, jadi ini nilai buku yang diinginkan sebesar $1.000. Nah, apakah harus sama? Iya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita menggunakan unit of production atau jumlah unit produksinya. Metode jumlah unit produksi ini lebih tepat untuk digunakan aktiva tetap yang memberikan manfaat tidak sama pada setiap periodenya. Nah, di sini untuk rumus dari metode jumlah unit produksinya, harga perolehan dikurangi dengan residual value atau nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan
estimasi baik dalam bentuk unit maupun dalam bentuk jam atau lainnya. Kalau nanti di dalam soal dalam bentuk unit, maka hasilnya dalam bentuk unit. Kalau dalam bentuk jam, ya hasilnya nanti depresiasinya dalam bentuk jam. Nah, kemudian contoh tadi juga kita ketahui bahwa harga perolehannya $41.000 dikurangi nilai sisa, karena ini dalam bentuk jam, maka hasilnya depresiasinya ini adalah dalam per jam, yaitu $4 per jam. Nah, selanjutnya declining balance method. Nah, di sini kalau di dalam saldo menurun ganda atau declining balance method ini, biasanya besarnya penyusutan dari periode ke periode berikutnya itu akan semakin menurun dengan beranggapan bahwa umur aktifanya yang semakin menurun. Jadi dalam metode ini penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva ditentukan besarnya persentase tertentu yang dihitung dari nilai buku tahun yang bersangkutan. Jadi tarif penyusutannya ditetapkan 2 kali karena apa? Karena merupakan saldo menurun ganda. Nah, langkah yang pertama di sini adalah kita mencari nilai rata atau tarif dari saldo menurun ganda. Di sini harga perolehannya $41.000, kita abaikan nilai residunya sebesar 1.000, kita abaikan, tinggal kita bagi dengan umur ekonomi sehingga hasilnya $8.200. Nah, $8.200 ini kita bagi dengan harga perolehannya sebesar $41.000, sehingga tarifnya di sini adalah 20%. Kemudian langkah yang kedua, karena tarif yang pada langkah pertama diketahui 20%, maka kita kalikan dengan angka 2. Ya, jadi angka 2 karena dikatakan dengan saldo menurun ganda, maka di sini kita kalikan 2 kali dari metode garis lurusnya, yaitu hasilnya 40%. Untuk tahap ketiga, kita dituntut untuk membuat tabel penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda atau declining balance method. Nah, di sini tabel penyusutannya mulai dari nilai buku pada awal tahun pertama ini sebesar $41.000 sebesar harga perolehannya. Dikalikan dengan tarif yang sudah ditentukan di awal, yaitu 40%, sehingga diketahui beban penyusutan pada tahun pertama, yaitu sebesar $16.400. Nah, untuk akumulasi depresiasi akhir tahun pertama di sini sebesar beban penyusutan pada tahun pertamanya, yaitu $16.400 tadi. Nah, sehingga diketahui nilai buku akhir tahun pertama diperoleh dari nilai buku pada awal tahun pertama 41.000 dikurangi dengan beban penyusutan tahun pertama 16.400. Sedangkan untuk yang tahun kedua di sini nilai buku pada awal tahun kedua diperoleh dari nilai buku akhir tahun pertama sebesar 24.600, tinggal dikalikan saja dengan tarif tadi 40%, maka hasilnya beban penyusutan tahun kedua 9.840. Sehingga diketahui akumulasinya. Akumulasinya ini diperoleh dari total beban penyusutan tahun pertama dan tahun kedua, kemudian nilai buku akhir tahun kedua ini diperoleh dari nilai buku pada awal tahun kedua dikurangi dengan beban penyusutan tahun kedua, yaitu 9.840, sehingga hasilnya $14.760. Kemudian untuk yang tahun ketiga caranya sama, yaitu nilai buku awal tahun ketiga diambil dari nilai buku akhir tahun kedua dikalikan 40%, sehingga diketahui beban depresiasinya pada tahun ketiga sebesar $5.904. Kemudian diketahui juga akumulasinya, tinggal ditotalkan saja beban penyusutannya dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, yaitu totalnya $32.144. Untuk mengetahui nilai buku akhir tahunnya, kita tinggal mengurangkan dari nilai buku awal tahun ketiga,
yaitu 14.760 dikurangi dengan beban penyusutan tahun ketiga 5.904, maka hasilnya 8.856. Untuk yang tahun keempat caranya sama, yaitu nilai buku awal tahun keempat diperoleh dari nilai buku akhir tahun ketiga dikalikan dengan tarif sehingga diketahui beban penyusutannya $3.542, kemudian akumulasinya dari beban penyusutan tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sehingga totalnya $35.686. Nah, untuk diketahuinya nilai buku akhir tahun tinggal dikurangkan saja dari nilai buku pada awal tahun 8.856 dikurangi beban penyusutan tahun keempat sehingga hasilnya 5.314 yang akan menjadi nilai buku pada awal tahun kelima dikalikan dengan tarifnya sehingga hasilnya beban penyusutan tahun kelima $2.125. Kalau kita totalkan $37.811. Nah, ini belum mencukupi 40.000. Nah, kemudian untuk yang nilai bukunya di sini $3.189 tinggal dikurangkan saja dari nilai buku awal tahun kelima dikurangi dengan beban penyusutan awal tahun kelima. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya karena pada tahun kelima ini diperoleh nilai bukunya $3.189, sedangkan sebelumnya diperkirakan nilai bukunya itu adalah $1.000. Ini sebesar nilai sisanya, maka kita melakukan modifikasi yaitu dengan mengurangi dari nilai buku pada awal tahun kelima. Kita kurangkan dengan nilai sisanya sehingga hasilnya $4.314. Nah, kalau kita totalkan akan diperoleh akumulasi depresiasi akhir tahunnya itu adalah $40.000. Sehingga kalau kita kurangkan nilai buku pada awal tahun kelima dikurangi dengan beban penyusutan tahun kelimanya, maka hasilnya 1.000. Inilah nilai buku yang diinginkan sebenarnya sesuai dengan nilai sisa. Nah, yang selanjutnya yaitu metode jumlah angka tahun. Jadi untuk menghitung metode ini tinggal kita mengkalikan saja biaya perolehannya yang dapat didepresiasikan dengan suatu angka tertentu. Jadi penyebut dari angka ini adalah jumlah dari umur ekonomis atau kegunaannya. Misalkan karena kita contohnya di sini 5 tahun, maka penyebutnya adalah 15 diperoleh, tinggal kita tambahkan saja 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5. Jadi kan totalnya seluruhnya itu adalah 15 penyebutnya. Nah, kalau kalian 10 ya tinggal kalian tambahkan sampai 10 tahun. Nah, kemudian untuk yang contoh tadi kita ketahui harga perolehan yang sudah didepresiasikan kita kan kurangkan dengan nilai residunya tadi 1.000 sehingga sisanya 40.000 untuk setiap tahunnya. Nah, karena tarifnya menggunakan metode jumlah angka tahun, maka yang akhir tahun kelima dijadikan pada perhitungan awal tahun pertama yaitu 5/15. Berarti kan 5 tahun per 15 tinggal dikalikan saja sehingga hasilnya $13.333. Akumulasi depresiasinya ini sebesar biaya atau beban depresiasi per tahun per tahunnya yaitu pada awal tahun, sehingga kalau kita kurangkan 41.000 yang harga perolehannya dikurangi dengan biaya depresiasinya, maka hasilnya $27.667. Inilah nilai buku pada tahun pertama. Untuk tahun kedua, caranya sama, tinggal dikalikan saja 40.000 dikali 4/15, sehingga hasilnya 10.000 sekian. Nah, kalau kita kurangkan dari nilai bukunya tadi, sehingga hasilnya 27.000 nilai buku pada tahun pertama dikurangi dengan
biaya penyusutan tahun kedua, sehingga hasil nilai buku pada tahun kedua sebesar 17.000 dolar. Nah, untuk akumulasinya 24.000 ini kalian tinggal totalkan saja dari yang biaya depresiasi per tahunnya, tahun pertama dan tahun kedua ditambahkan sehingga hasilnya 24.000 dolar. Nah, untuk tahun ketiga caranya juga sama, yaitu 40.000 dikali 3/15 sehingga hasilnya 8.000. Nah, di sini kalau akumulasinya tinggal kalian totalkan saja dari biaya depresiasi atau penyusutan tahun pertama ditambah tahun kedua, tahun ketiga, maka hasilnya 32.000. Sehingga diketahui nilai bukunya yaitu sebesar 9.000 dolar. Nah, diperoleh dari 17.000 dikurangi dengan beban penyusutannya yaitu 8.000 dolar. Sehingga hasilnya 9.000. Untuk tahun keempat juga caranya sama, tinggal dikalikan saja total akumulasinya 37.333 dolar. Nah, untuk nilai bukunya ini 3.667 dolar diperoleh dari 9.000 dikurangi dengan biaya depresiasi pada tahun keempat yaitu 5.333 dolar. Nah, untuk tahun kelima tinggal kita kalikan juga sama sehingga biaya depresiasi tahun kelimanya ini 2.667. Kemudian kalau kita totalkan secara keseluruhan maka nilainya sama akumulasinya sebesar harga pokok yang didepresiasikan atau harga perolehan yang didepresiasikan sebesar 40.000 dolar. Nah, kalau kita kurangkan dari 3.667 nilai buku tahun keempat dikurangi dengan biaya penyusutan tahun kelima, maka hasilnya 1.000. Ini sesuai dengan nilai buku yang diinginkan sebesar nilai sisanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.